warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Winza Syariska, Yuni Indriastuti, Nur Afni, Kori Ulinuha, dan saya sendiri Nurjan Farhana. Kami akan membawakan materi tentang metodologi penelitian. Pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang kita gunakan dalam melakukan suatu penelitian dan melakukan analisis kritikal dari metode penelitian. Metodologi penelitian tersebut bisa berupa hasil dari kerangka konseptual dan asumsi yang digunakan dalam penelitian dan bisa juga merupakan kolaborasi dari berbagai hasil penelitian. Metodologi penelitian atau desain penelitian merupakan bagian dari metodologi. Metodologi penelitian bisa digunakan ke berbagai macam riset desain. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian adalah serangkaian gambaran umum yang menjelaskan lokasi teknik pengumpulan data dalam sebuah riset. Bagian ini sendiri berada dibuat sebagai penjelasan bahwa penelitian tersebut benar-benar dilakukan. Meski demikian, pada setiap jenis metode penelitian memiliki karakteristik yang berbeda. Desain penelitian. Desain penelitian adalah kerangka metode dan teknik penelitian yang dipilih oleh seorang peneliti. Desainnya memungkinkan para peneliti untuk mengasah metode penelitian yang cocok untuk materi pelajaran dan mengatur studi mereka untuk sukses. Desain topik penelitian menjelaskan jenis penelitian, eksperimental, penelitian survei, korelasional, semi-eksperimental, review, dan subjenisnya, desain eksperimental, masalah penelitian, studi kasus deskriptif. Ada 3 jenis utama desain untuk penelitian. Yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, pengukuran, dan yang ketiga, analisis. Elemen penting. Yang pertama, pernyataan tujuan yang akurat. Yang kedua, teknik yang akan diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisa penelitian. Yang ketiga, metode yang diterapkan untuk menganalisis detail yang dikumpulkan. Yang keempat, jenis metodologi penelitian. Yang kelima, memungkinkan keberatan untuk penelitian. Yang keenam, pengaturan untuk studi penelitian. Yang ketujuh, lini masa. Dan yang kedelapan, pengukuran analisis. Pengertian populasi dan sampel. Pengertian populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Misalnya, 1000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Kemudian, pendapat lain mengatakan bahwa secara harfiah, pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik pada penelitian. Selanjutnya, pengertian sampel sendiri adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh. Nilai hitungan yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. Penjelasan selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai dalam sebuah kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengukuran dan pengumpulan data. Bisa berupa angket, seperangkat soal tes, lembar observasi, dan lain sebagainya. Instrumen sebuah penelitian juga merupakan sarana harus dibuat guna menampung dan mengolah berbagai data yang dikumpulkan untuk penelitian. Selain untuk pengumpulan data, instrumen ini juga melibatkan bagaimana pengolahan data yang dilakukan sebagai salah satu tahapan penelitian. Hal ini sesuai dengan arti lain dari istilah ini, yakni sebagai sumber bagi seseorang yang akan melakukan penelitian. Instrumen yang ada pun bermacam-macam dan tergantung dari jenis penelitian yang digunakan. Saya Yuni Desuti Permatasari dengan NPM 2019-21500-523 ingin membahas tentang instrumen penelitian di slide ke-10. Jika penelitian yang dilakukan melibatkan survei, maka instrumen yang harus digunakan berupa angket yang isinya pertanyaan serta jawaban yang sesuai. Sementara itu, jika menggunakan observasi, maka yang dipakai adalah lembar observasi yang isinya sesuai dengan kebutuhan dalam pengamatan yang dilakukan oleh para peneliti. Kemudian, apabila teknik yang digunakan adalah wawancara,
maka harus menerapkan pedoman wawancara, yakni sekumpulan pertanyaan yang digunakan dalam wawancara sebagai instrumen yang harus disiapkan. Dalam pengolahan data menggunakan lembar observasi, biasanya yang digunakan adalah skala penilaian. Slide selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data ini berarti kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari berbagai instrumen penelitian, mulai dari dokumen, hasil tes, catatan, rekaman, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan supaya data lebih mudah dimengerti sehingga dihasilkan suatu kesimpulan. Jenis teknik analisis data tergantung pada jenis data itu sendiri. Terdapat dua jenis teknik analisis data dalam suatu penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian, dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, teori, proposisi, dan sebagainya meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Anggapan dasar. Selanjutnya yaitu variabel. Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian, sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Menurut Kelinger tahun 2006, variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari yang mempunyai nilai yang bervariasi. Kelinger juga mengatakan bahwa variabel adalah simbol atau lambang yang padanya kita letakkan sebarang nilai atau bilangan. Variabel penelitian yang baik adalah relevan dengan tujuan penelitian, dapat diamati dan dapat diukur. Dalam suatu penelitian, variabel perlu diidentifikasi, diklasifikasi, dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta dalam pengujian hipotesis. Tujuan variabel pertama untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Yang kedua, untuk mempersiapkan metode analisis atau pengolahan data. Yang ketiga, untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya yaitu tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi yang juga dikenal dengan istilah kisi-kisi soal atau blueprint adalah sebuah tabel analisis yang di dalamnya dimuat rincian materi tes dan tingkah laku beserta proporsi yang dikehendaki oleh penilai. Setiap kotak diisi dengan angka yang menunjukkan jumlah soal. Fungsi dari tabel spesifikasi ialah untuk menjaga agar tes yang kita susun tidak menyimpang dari bahan atau materi, serta aspek kejiwaan atau tingkah laku yang akan dicangkup dalam tes. Sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang metodologi penelitian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui WhatsApp grup. Terima kasih.